Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya memberikan kita hidayah dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul ini tanpa halangan apapun dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Dan semoga kita semua diberi syafaatnya pada yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya belajar ilmu Al-Quran dalam agama Islam. Maksud dari belajar Al-Quran di sini yaitu mempelajari cara membaca Al-Quran. Meskipun ilmu-ilmu Al-Quran ini juga penting dipelajari. Namun hadis ini menyebutkan bahwa mempelajari Al-Quran adalah lebih utama. Mengapa begitu? Mempelajari Al-Quran adalah belajar membaca Al-Quran dengan disertai hukum tajwidnya agar dapat membaca Al-Quran secara tartil dan benar seperti ketika Al-Quran diturunkan. Dan ada 3 unsur utama yang perlu diperhatikan dalam rangka memuliakan Al-Quran ini, yakni membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Dan itu semua sudah dicontohkan Nabi besar SAW. Nah, Al-Quran juga sumber segala ilmu pengetahuan, sehingga dengan isi kandungannya umat Islam sepanjang zaman dapat mempelajari keajaiban alam semesta untuk dimanfaatkan bagi keselamatan manusia. Nah, dengan keutamaan itu, tidaklah memungkin bagi seorang muslim untuk mengabaikan Al-Quran, enggan membaca maupun merefleksikan makna-maknanya. Nabi pun mengibaratkan orang yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma yang tidak memiliki bau namun manis rasanya. Tidak hanya itu, Rasulullah juga selalu menekankan agar umat yang telah mengerti Al-Quran dapat mengajarkan kepada orang lain. Pembelajaran sebaiknya diberikan semenjak dini kepada anak-anak. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang mengajarkan membaca Al-Quran kepada anak-anaknya akan diampuni dosanya. Dan barang siapa yang mengajarkan dengan hafalan di luar kepala, maka Allah akan membangkitkannya kelak di hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama." Yaitu hadis riwayat Tabrani Anas. Nah, dan di dalam Al-Quran terdapat juga cerita dan kisah-kisah. Berdasarkan pengertian bahwa kisah-kisah yang dimuat dalam Al-Quran adalah semua cerita yang benar-benar terjadi. Tidak ada yang tetap khayalan ataupun dongeng. Terus semua ayat pasti menegaskan bahwa semua cerita dalam Al-Quran adalah benar-benar, tidak ada kebohongan atau perbaikan. Cerita dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah para nabi dan rasul sebelumnya, umat tokoh atau kisah pribadi bukan nabi, dan peristiwa masa lalu. Nah, kesimpulannya, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu sangat penting. Karena tidak ada yang lebih mulia adapun Allah Subhanahu wa ta'ala seorang-orang yang mampu melaksanakan kedua hal tersebut. Baiklah, cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang kata yang salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.